Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Satya Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Personal Protective Equipment Object Detection menggunakan metode transfer learning dari metode YOLO. Terdapat 5 pokok bahasan dalam presentasi saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka dan dasar teori, yang ketiga adalah perencanaan, yang keempat pengujian dan analisis hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pokok bahasan pendahuluan, di Indonesia sendiri, sektor industri itu selalu telah berkembang. Di tahun 2020, buktinya sektor industri menyumbang 20% ke perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, di tahun yang sama, terjadi 153.000 kecelakaan kerja dan 68% terjadi pada lingkungan industri. Di Indonesia sendiri sudah terdapat aturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Akan tetapi, kelalaian dari pihak pekerja serta perusahaan membuat angka kecelakaan kerja tidak menurun. Selain itu, untuk melakukan training model untuk task object detection membutuhkan dataset yang besar dan varian. Dan dataset untuk domain industri, terutama untuk personal protective equipment, itu masih belum banyak. Sehingga latar belakang dari penelitian saya ada 3. Yang pertama yaitu tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. Yang kedua adalah kelalaian dari pihak perusahaan dan pekerja untuk menggunakan PPE atau Personal Protective Equipment. Dan yang ketiga adalah kurangnya dataset untuk melatih model dalam mendeteksi objek Personal Protective Equipment. Dari latar belakang tersebut, terbentuklah 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang model dengan arsitektur YOLO untuk melakukan deteksi Personal Protective Equipment atau PPE dengan metode transfer learning. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil pengujian dan evaluasi untuk model dengan arsitektur YOLO untuk melakukan deteksi Personal Protective Equipment dengan metode transfer learning. Pokok bahasan kedua adalah kajian pustaka dan dasar teori. Pada penelitian ini saya menggunakan 4 kajian pustaka, di mana setiap penelitian itu menggunakan objek Personal Protective Equipment dengan arsitektur YOLO. Kan tetapi di kolom bagian kanan itu sudah dijelaskan beberapa dari penelitian tersebut itu ada yang tidak menggunakan transfer learning atau menggunakan arsitektur yang berbeda dan datasetnya pun juga berbeda. Dan juga penelitian yang terakhir dengan judul Do We Really Need to Access Source Data? Source Hypothesis Transfer for Unsupervised Domain Adaptation itu merupakan penelitian yang berfokus pada domain adaptation yang akan saya implementasi dalam penelitian saya. Untuk dasar teori, di sini saya menggunakan YOLO. YOLO adalah kepanjangan dari You Only Look Once yang merupakan salah satu arsitektur yang dapat digunakan untuk deteksi objek. Terdiri dari 3 bagian, yaitu backbone, neck, dan prediction. Dan juga dari YOLO sendiri itu terdapat beberapa jenis dari yang paling awal, yaitu YOLO, YOLO 9000, hingga sekarang YOLO versi 5. Yang kedua adalah intersection over union. Di sini saya gunakan untuk metrik evaluasi. Jadi intersection over union adalah perbandingan antara area of overlap dan area of union. Di sini akan digunakan untuk menghitung the average precision dari model YOLO atau deteksi objek. Lalu yang kedua adalah non-maximum suppression atau NMS. Di sini digunakan untuk memilih salah satu bounding box dari banyak prediksi yang dilakukan oleh YOLO agar mendapatkan satu prediksi akhir bounding box. Pada penelitian saya menggunakan arsitektur YOLO versi 4, di mana secara arsitektur itu memiliki kemiripan dengan YOLO versi 3, kan tetapi terdapat beberapa perbedaan, salah satunya yaitu adanya back of rebase dan back of special. Dan yang terakhir yaitu untuk augmentasi. Di sini saya mencoba untuk menguji augmentasi dengan menggunakan augmentasi mosaik yang bertujuan untuk menambahkan varian dataset dengan cara menggabungkan 4 atau lebih gambar menjadi satu.
Untuk pokok bahasan ketiga yaitu perancangan. Penelitian saya menggunakan dataset yang bernama VWPBE yang terdiri dari dua jenis dataset, yaitu dataset virtual dan dataset real. Dataset virtual sendiri itu berisi 140.000 gambar yang digenerate dari sebuah game engine dengan ukuran 1088 kali 612. Contoh salah satu sampel gambarnya terlihat pada bagian kanan yang di atas. Lalu dataset yang kedua adalah dataset real yang berisi 220 gambar nyata dengan ukuran yang berbeda-beda. Penelitian saya hanya menggunakan sampel dataset virtual sebanyak 5.000 dan 10.000 dengan pemilihan secara acak dan dengan rasio kelas yang sama. Untuk alur sistem saya ya dimulai dari membaca data set saya yaitu VWPPE, melakukan preparasinya, memasukkannya ke dataset loader sehingga dia akan mendapatkan satu data set dengan bounding box-nya, lalu melakukan pembangunan model, proses training dengan dataset virtual, lalu menguji dataset virtual tersebut terhadap dataset real, lalu dilanjutkan dengan transfer learning, fine tuning parameter, dan pengujian model lagi. Di sini fine tuning transfer learning dan fine tuning parameter itu terhadap dataset real. Sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah hasil mean average precision dari model tersebut. Di sini saya menggunakan salah satu skema testing bernama SHOT. Di sini skema tersebut adalah eh, dari kedua training dari dataset virtual. Di sini yang ditransfer ke dataset real itu hanyalah bobot dari backbone saja. Jadi bobot dari neck dan head dari YOLO tersebut itu tidak akan ditransfer ke dataset real. Pokok bahasan yang keempat adalah pengujian dan analisis hasil. Jadi terdapat 5 pengujian. Pengujian pertama itu saya akan melakukan train langsung terhadap dataset real yang hanya 220 dan hasil pengujiannya sebagai berikut. Didapatkan nilai loss yaitu 0,4 dan MAP 0,0. Hal ini dikarenakan nilai loss yang terlalu tinggi membuat model saya itu tidak mendapatkan prediksi dengan confidence score yang lebih tinggi dari threshold yang sudah saya tentukan. Skema pengujian 2 yaitu dilakukannya transfer learning. Jadi terdapat 2 training. Yang pertama training dari virtual dataset, di mana bobotnya akan ditransfer ke model kedua yang akan dilakukan training terhadap dataset real. Hasil pengujiannya sebagai berikut. Untuk sampel 5.000 itu mendapatkan mean average precision atau MAP 0,27, sedangkan sampel 10.000 mendapatkan 0,51. Skema pengujian 3, di sini saya menggunakan bobot pretrain dari dataset Coco menggunakan arsitektur yang sama yaitu YOLO versi 4. Di sini didapatkan untuk sampel 5.000 mendapatkan MAP 0,65, untuk sampel 10.000 mendapatkan MAP 0,72. Lalu di sini skema pengujian 4 atau skema pengujian dengan menggunakan SHOT. Di sini menggunakan bobot pretrain yang sama dengan pengujian 3, akan tetapi pada proses transfer learning itu hanya ditransfer backbone-nya saja. Di sini didapatkan MAP untuk sampel 5.000 itu 0,74, untuk sampel 10.000 itu mendapatkan 0,72. Lalu yang terakhir itu skema pengujian 5. Di sini adalah skema untuk proses augmentasi pada training dengan dataset real. Di sini mendapatkan untuk sampel 5.000 mendapatkan 0,55, untuk sampel 10.000 mendapatkan 0,54. Dengan skema yang sama, kan tetapi di sini proses transfer learning-nya menggunakan SHOT dan juga menggunakan augmentasi mosaik. Di sini untuk sampel 5.000 mendapatkan 0,59977 dan sampel 10.000 mendapatkan MAP 0,53. Berikut adalah analisis hasil dari seluruh pengujian saya. Jadi di sini terdapat peningkatan dari
setiap skemanya, dan MAP terbesar itu didapatkan dengan skema pengujian 4, di mana menggunakan transfer learning bobot backbone saja atau short, dan menggunakan bobot pretrain dari dataset Coco dengan arsitektur yang sama, yaitu YOLO versi 4. Berikut adalah average precision untuk setiap kelas dari eh, model yang memiliki min average precision tertinggi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa average precision tertinggi itu didapatkan dari helmet, dan yang terendah itu didapatkan dari ear protection. Ini adalah hasil dari deteksi objek dengan model yang sama, dengan model min average precision paling tinggi. Di sini dapat dilihat bahwa beberapa objek sudah dapat terdeteksi dengan baik. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian saya, jadi kesimpulan pertama yaitu implementasi model untuk melakukan deteksi objek PWE itu dapat menggunakan arsitektur YOLO versi 4, dan juga dapat dilakukan dengan proses transfer learning dari domain virtual ke domain real. Nah, untuk meningkatkan nilai min average precision itu juga dapat dilakukan eh, dilakukan skema shot, di mana akan dilakukan transfer learning hanya bobot backbone-nya saja. Lalu yang kedua adalah model terbaik untuk melakukan deteksi objek personal protective equipment dengan arsitektur YOLO itu dengan melakukan proses transfer learning dengan bobot backbone saja, dan juga digunakannya bobot pretrain dari dataset Coco dengan arsitektur YOLO versi 4 dengan nilai min average precision-nya atau MAP sebesar 0,74. Berikut berikut adalah demo dari model saya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi model arsitektur dari YOLO versi 4 itu sebagai berikut. Di sini saya menggunakan backbone yaitu CSP Darknet 53 dengan NAC yaitu PANNet. Prosesnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian model, di mana akan dilakukan parse config file dari txt file itu menjadi arsitektur model yang dapat dikonsum agar membuat arsitektur seperti gambar di atas. Di sini adalah proses untuk membuat komponen-komponennya. Jadi dari config file menjadi sebuah map, lalu dari map tersebut akan dijadikan sebuah map dengan modulis. Nah, berikut adalah komponen-komponen yang saya gunakan. Di sini ada beberapa komponen yang saya buat sendiri, yaitu seperti upsample, miss activation, untuk YOLO layer-nya, untuk melakukan deteksi objeknya. Di sini adalah proses untuk load untuk kelas darknet. Jadi ini kelas besarnya untuk YOLO. Di sini akan dilakukan dari model definisi yang dari parse model config-nya akan dibaca dan akan dibuat dalam bentuk modul, di mana modul tersebut akan dilakukan proses forward sebagai berikut. Jadi satu persatu di looping satu persatu tiap modulnya. Apabila modul tersebut tipenya sesuai dengan yang ada pada kondisi ini, akan dilakukan action spesifik seperti ini. Sebagai contoh, saat melakukan YOLO atau layer terakhir atau layer outputnya, itu akan digabung nilai dari hasil forwardnya itu akan dimasukkan ke YOLO output sebagai hasil deteksi. Lalu yang di bawahnya ini adalah fungsi tambahan untuk membaca bobot dan menyimpan bobot. Lalu komponen bagian kedua adalah augmentasi. Di sini eh, terdapat beberapa augmentasi yang dilakukan. Nah, yang bagian ketiga adalah utilitas. Ini fungsi-fungsi utilitas yang digunakan pada
code saya. Di sini seperti untuk merubah ke CPU dari Tensor GPU ke CPU, untuk membaca class name, untuk merubah label yang berawal dari XYWH menjadi XYXY, untuk melakukan upload files, untuk melakukan NMS, dan juga untuk melakukan eh, ini pada bagian detection itu ada fungsi untuk melakukan detect image, di mana akan merubah modelnya menjadi fase eval, dan nanti akan input image-nya akan dilakukan augmentasi dengan default transform dan resize berdasarkan image size. Di sini 608. Lalu jika kudanya available, dia akan menggunakan kuda atau menggunakan GPU dan melakukan deteksi. Hasil deteksinya akan dilakukan non-max suppression, dan hasil akhirnya akan dirubah menjadi NumPy, di mana hasil akhirnya tersebut akan dibaca di bawah sini dan akan ditampilkan sebagai bentuk bounding box pada gambar. Sebagai contoh, berikut adalah salah satu gambar pada tes yang dilakukan deteksi objek. Di sini dapat terlihat bahwa bounding box-nya sudah berada di center yang tepat, seperti di sini helmet, chest, dan sebagainya. Untuk hasil keseluruhan itu dapat dilihat pada gambar di sini. Jadi di sini saya melakukan deteksi objek terhadap beberapa gambar, dan kalau dilihat beberapa gambarnya sudah memiliki deteksi yang benar sesuai dengan mean average precision-nya yaitu 0,74. Seperti ini helmet, ini terbaca sebagai high visibility vest, dan sebagainya. Kurang lebih sekian untuk presentasi seminar hasil saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.